Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam mata kuliah keandalan sistem tenaga listrik. Jadi kalau kita membahas mengenai keandalan sistem tenaga listrik, pada prinsipnya atau pentingnya atau poin pentingnya adalah bahwa jangan sampai pelanggan tenaga listrik atau orang-orang yang berlangganan tenaga listrik tersebut mengalami pemadaman atau kehilangan tenaga listrik. Jadi itu prinsip dasar bahwa penyedia tenaga listrik itu dikatakan andal. Kalau pelanggan tidak pernah mengalami kehilangan tenaga listrik atau katakanlah dalam bahasa umumnya tidak mengalami mati lampu sebab-sebab oleh pembangkit, maka dia dikatakan andal. Jadi kenapa saya katakan sebab-sebab oleh pembangkit? Karena mungkin ada beberapa sebab yang disebabkan oleh si pelanggan itu sendiri. Nah, maka kalau seperti itu tidak menurunkan, misalnya terjadi kerusakan di pelanggan, misalnya sebuah pabrik, terjadi kerusakan sehingga listrik tidak bisa dialirkan ke pabrik tersebut, maka itu tidak mengurangi keandalan daripada sistem tenaga listrik. Namun, kalau itu disebabkan oleh pihak pembangkit, misalnya gardu induknya rusak, atau katakanlah trafodayanya rusak, atau jaringannya ada yang putus, atau generatornya yang mengalami masalah, maka itu mengurangi keandalan. Jadi, atau salah satu lagi adalah ketidakcukupan, ketidakmampuan daripada pembangkit atau pihak produsen tenaga listrik untuk eh, menyalurkan tenaga listrik. Nah, misalnya bebannya kebesaran dibandingkan dengan supply atau sumber tenaga listrik, kemampuan pembangkit dalam menyediakan tenaga listrik. Jadi prinsip daripada keandalan adalah bagaimana tersedianya tenaga listrik kepada pelanggan. Jadi kalau PLN ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, untuk meningkatkan keandalannya adalah bagaimana seluruh pelanggan itu mendapatkan tenaga listrik secara penuh tanpa terhenti. Itu dasarnya kita belajar keandalan. Jadi mungkin nanti dengan berakhirnya kuliah ini nanti Anda sudah punya pemikiran-pemikiran bagaimana supaya terciptanya atau adanya keandalan dalam sistem tenaga listrik. Nah, apa yang Anda pikirkan agar sistem tenaga listrik itu dapat menjadi andal? Nah, silakan Anda baca buku-buku. Jadi saya di sini hanya men-trigger kepada kalian untuk membaca buku atau memperluas pengetahuan, mencari dari berbagai sumber, mau itu dari YouTube atau dari jurnal-jurnal, bagaimana untuk membuat pemikiran baru mengenai keandalan sistem tenaga listrik. Kalau teorinya, ya kita bisa baca sendirilah, baca sendiri bagaimana menyebabkan turunnya keandalan. Apa itu rumus daripada keandalan? Satu dikurang kegagalan atau satu dikurang F fungsi K, lain sebagainya. Jadi bagaimana sistem itu dapat meningkat keandalan, nah itu Anda bisa pikirkan apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan keandalan.
Oke. Apakah presentasi saya sudah nampak season 89? Nampak, Pak. Nampak ya? Oke. Sudah, Pak. Nah, oke, kita membahas sedikit mengenai interconnection system atau sistem interkoneksi. Kenapa kita bahas ini? Ini termasuk salah satu dari usaha untuk meningkatkan keandalan dari pembangkit atau dari penyediaan tenaga listrik. Atau dalam hal ini kalau di Indonesia ini ya keandalan PLN. Mereka kan kalau mati lampu itu kan yang disalahkan kan PLN. PLN tidak sanggup untuk mencukupi tenaga listrik sehingga terjadi pemadaman bergilir misalnya kan. Nah itu salah satu untuk meningkatkan keandalan adalah interconnection system. Membahas persoalan-persoalan pembangkitan dalam sistem interkoneksi dalam kaitannya yang terjadi antara pusat-pusat listrik yang beroperasi dalam sistem interkoneksi. Bentar. Bentar ya, saya stop dulu share-nya, saya masuk, bentar saya buka dulu. Interconnection system. Nah, ini dia. Apa sih pengertian interkoneksi itu? Nah, mirip-mirip juga kalau udah ada inter itu artinya sudah berhubungan dengan satu jaringan yang luas, internasional misalnya, berhubungan dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Sistem interkoneksi adalah suatu sistem tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pusat listrik atau pembangkit dan beberapa gardu induk juga yang saling terhubung atau terinterkoneksi. Jadi terhubungnya itu dikatakan interkoneksi. Antara satu dengan yang lain melalui sebuah saluran transmisi dan melayani beban yang ada pada semua gardu induk yang terhubung. Nah, kenapa ini ada hubungannya untuk sebentar ya. Hubungannya dengan keandalan sistem tenaga. Karena supaya tidak terjadi pemadam listrik di suatu tempat, yang kadangkala penyebab dari pemadaman listrik tersebut adalah karena tidak cukupnya listrik yang disediakan oleh pembangkit yang terhubung ke suatu tempat tersebut. Contoh misalnya di Pancur Batu terjadi pemadaman listrik disebabkan oleh jaringan yang ke Pancur Batu yang disuplai oleh pembangkit di mana ya, di Gardu Indo Namorambe itu terjadi kerusakan. Nah, gitu. Atau enggak seperti itu. Misalnya sistem yang ada di Pancur Batu disuplai oleh Gardu Induk Namorambe disuplai oleh Belawan. Karena kebesaran beban sehingga
matilah lampu atau listrik di Pancur Batu. Sementara Belawan sudah tidak sanggup lagi, sudah full. Sudah full pembangkitan dari Belawan dan tidak sanggup lagi, maka dia harus, supaya tidak mati lampu, meminta dari tempat yang lain. Untuk meminta listrik dari tempat yang lain yang lebih besar, katakanlah yang tempat tersebut masih punya cadangan atau ya daya cadangan yang tidak terpakai, dibutuhkan, harus dihubungkan antara pembangkit yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau terjadi kekurangan di suatu tempat, dapat dicukupi oleh pembangkit yang lain yang ada tempat yang terhubung. Nah, misalnya seperti ini, itu akan ada pembangkit, pusat pembangkit listrik, ada katakanlah 3 baris ini. Nah ini. Nah, misalnya ada 3 baris ini yang terhubung. Nah, jadi kalau salah satu ini ada yang putus, bisa diambil alih oleh tempat yang lain, oleh 2 atau 3. Jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian juga dari interkoneksi ini. Jadi sistem, katakanlah contohnya gini ya, pembangkit di Belawan, ada pembangkit di Sigura-gura, ada pembangkit di Asahan, kemudian ada pembangkit di Sumatera Barat, ada pembangkit di Riau, ada pembangkit di Sumatera Selatan. Nah, dihubungkan dalam satu jaringan transmisi. Jadi semua pembangkit ini mencantol ke jaringan transmisi penghubung ini. Keuntungannya satu, sistem interkoneksi adalah pengembangan dari sistem mesh atau jala-jala atau network. Jadi sistem interkoneksi itu pengembangan dari sistem mesh atau jala-jala. Jadi kalau udah ada sistem mesh-nya, sudah bisa digabungkan dengan interkoneksi. Kemudian dapat menyalurkan tenaga listrik dari beberapa pusat pembangkit tenaga listrik. Ya, jadi artinya dari semua pembangkit tenaga listrik yang terhubung, itu dijadikan satu. Kemudian setiap pelanggan di semua tempat dapat mengambil listrik dari jaringan tersebut. Karena dijadikan satu. Yang ketiga, penyaluran tenaga listrik dapat berlangsung terus-menerus. Diperkirakan ya, dapat berlangsung secara terus-menerus sehingga keandalan akan terjaga atau terjadinya keandalan tanpa putus walaupun daerah kepadatan beban cukup tinggi dan luas. Walaupun bebannya banyak, luas, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Bengkulu, Jambi, misalnya kan jaringan Sumatera, walaupun bebannya cukup banyak, mungkin Medan adalah beban tertinggi, tapi bisa dilayani karena apa? Kita bisa meminta dari jaringan besar, mungkin disuplai oleh Sumatera Selatan, disuplai oleh Bengkulu, disuplai oleh Riau misalnya. Kemudian memiliki keterandalan dan kualitas sistem yang tinggi. Ya, keterandalan tadi karena dia tidak mengalami mati lampu walaupun bebannya besar. Kemudian kualitas sistem yang tinggi. Kualitas itu artinya tegangan terjaga, frekuensi terjaga, seperti itu. Kemudian apabila salah satu pembangkit mengalami kerusakan, maka penyaluran tenaga listrik dapat dialihkan ke pusat pembangkit lainnya. Ya, kalau terutama misalnya terjadi kerusakan
Oke. Oke, maaf tadi terjadi putus jaringan. Oke. Tadi ke nomor 5, apabila salah satu pembangkit mengalami kerusakan, maka penyaluran tenaga listrik dapat dialihkan ke pusat pembangkit lainnya. Artinya saling mendukung. Nah, bukan karena kelebihan beban, mungkin salah satu pembangkit, mungkin yang berada di Sumatera Utara misalnya, mengalami kerusakan, maka bisa beban Sumatera Utara sebagian diambil alih oleh misalnya pembangkit dari Sumatera Selatan. Kelemahannya adalah memerlukan biaya yang cukup mahal. Kenapa biaya cukup mahal? Ada yang tahu kenapa biayanya interkoneksi mahal? Karena ya harus menyambungkan jaringan transmisi dari tempat yang sangat jauh. Bayangkanlah kalau terjadi interkoneksi di Sumatera, harus menghubungkan dari Lampung sampai ke Aceh, ke Banda Aceh. Jaringannya berapa ribu kilometer? Mungkin sekitar 3.000 kilometer, mungkin 3.000 kilometer. Harus dibangun jaringan transmisi sepanjang itu. Sementara 1 kilometer aja biayanya udah berapa miliar gitu kan. Nah, gitu, makanya biayanya cukup mahal. Yang kedua, memerlukan perencanaan yang lebih matang. Ya, ini karena menyangkut bahwa satu sistem yang interkoneksi, salah satu tempat mengalami kegagalan, maka dalam diagram aliran daya itu akan berefek kepada tempat yang lain. Katakanlah di Aceh misalnya terjadi gangguan hubung singkat, maka itu akan menjalar sampai ke Lampung. Nah, dalam stabilitas sistem tenaganya mungkin, atau ya aliran dayanya lah. Artinya efek dari yang ada di Sumatera Utara atau di Aceh bisa berefek di Lampung sesuai dengan perhitungan-perhitungannya. Yang perlu. Nah, misalnya ini saat terjadi gangguan hubung singkat pada penghantar jaringan, maka semua pusat pembangkit akan tergabung dalam sistem dan ikut menyumbang arus hubung singkat ke tempat gangguan tersebut. Jadi kalau ada satu tempat hubung singkat, dari semua pembangkit itu kan arusnya akan mengalir ke situ. Besar tentunya. Kemudian yang keempat, ya tadi 3 ini grupnya kecil. Nomor 4, jika terjadi gangguan pada unit-unit mesin pusat pembangkit, maka akan mengakibatkan jatuhnya sebagian atau seluruh sistem. Ya, kalau misalnya ada salah satu pembangkit mengalami kerusakan, malah akan mempertinggi ketidakhandalan atau menurunkan keandalan, kerugiannya. Kemudian perlu menjaga keseimbangan antara produksi dengan pemakaiannya. Biasa antara supply dan demand atau supply and demand itu harus selaras. Stabilitas tegangan merupakan perhatian utama untuk merancang jaringan listrik yang sangat mudah. Di stabilitas tegangan, kestabilan tegangan juga termasuk frekuensi ya. Dalam beberapa tahun terakhir, deregulasi sistem tenaga listrik telah memicu lingkungan bisnis yang kompetitif antara perusahaan pembangkit
generating customer dan perusahaan distribusi. Oleh karena itu keandalan sistem tenaga sudah menjadi suatu perhatian yang utama. Jadi penyediaan tenaga listrik sebanyak apapun kalau tidak handal itu percuma saja dengan kapasitas-kapasitas yang besar, tetapi akhirnya tidak bisa mencukupi permintaan dari pelanggannya atau beban. Jadi permasalahan stabilitas ini atau keandalan juga, dalam hal ini kita membahas keandalan, adalah menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi untuk menjaga agar sistem tenaga listrik tetap bisa beroperasi. Oleh karena itu analisis stabilitas tegangan diperlukan untuk mengidentifikasi bus kritis dalam sistem tenaga, sehingga insinyur dan operator perencanaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarinya. Nah, jadi perhitungan-perhitungan pada prinsipnya adalah untuk agar kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Jadi serumit apapun perhitungan-perhitungan yang dibuat oleh komputer dan lain sebagainya, sebenarnya adalah tindakannya pada operator atau katakanlah manajer daripada pembangkit tersebut. Karena apa? Karena dialah yang akan mengambil tindakan terhadap apa yang harus dilakukan untuk sistem kestabilan itu bisa keandalan itu bisa naik kembali. Nah, jadi semuanya itu perhitungan-perhitungan itu adalah untuk membantu mengambil keputusan. Misalnya ketika terjadi satu pembangkit mati, maka si manajer tadi harus mengambil keputusan mana sih yang harus dilepaskan bebannya supaya secara keseluruhan tidak terjadi gangguan yang lebih besar. Cara menghitungnya tentunya adalah dengan melihat kalau beban tertentu dilepaskan, maka akan membuat beban yang lain menjadi bisa terlayani atau kembali hidup. Jadi seperti itu, perhitungan apapun itu sebenarnya adalah untuk mengambil keputusan mana yang harus dipertahankan bebannya, mana yang harus dilepaskan atau diputuskan gitu. Maka ada misalnya Fast Voltage Stability Index atau FVSI formulation, maka dia akan melihat misalnya ada dua bus ini kan, bus itu yang apa ya, katakanlah gardu induk ya. Jadi bus 1 ada bus 2, maka ada aliran dayanya dari bus 1 misalnya ke bus 2 atau sebaliknya juga bisa. Nah, ini salah satu usaha untuk mempertahankan supaya sistem itu tetap bisa memiliki keandalan antara bus 1 dan bus 2. Ini rumusannya, jadi rumusan ini semuanya untuk yaitu tadi mengambil keputusan, si manajer tadi mengambil keputusan apa yang harus dilakukannya untuk kejadian terganggunya sistem dia. Ini juga rumusannya, Line Stability Index atau LMN. Ya ini rumusannya lah ya. Nah ini contoh sistem interkoneksi di Sumatera Utara. Nah, kalau kita lihat, sampai ke
sampai ke Banda Aceh ya. Untuk Sumatera Utara itu sampai ke Banda Aceh. Nah ini kalau dihubungkan dengan Sumatera Barat, maka dia sudah menjadi interkoneksi yang besar. Nah, gitu. Ini sistem interkoneksi di Sumatera Utara. Nah ini contoh juga. Ya. Rating generator misalnya ada banyak generator ini sampai 11. Ini saya ambil contoh makalah seseorang yang membahas tentang interkoneksi di PLN di Pertamina nih kalau nggak salah. Nah, ini kita lihat bahwa ada berapa pembangkit, ada 11 ini kan. Daya generatornya misalnya ini kan yang 188, yang kedua 8 dan seterusnya, ada 15, ada yang 20. Kemudian tegangannya harus sama ya kalau interkoneksi. Oh enggak. Ini kan karena kebetulan aja generatornya sama 13,8, mungkin tipenya sama. Kemudian persen power faktornya hampir sama semua ya, 91,8, 91,8. Ada yang 92. Kemudian megawattnya atau daya aktifnya ini 7,568, 7,568, ada yang 14,476. 14,476. Kemudian daya reaktifnya 3,289, ini daya reaktifnya daya apa ya? Daya yang dikirimkan oleh pembangkit untuk beban-beban reaktif. Kemudian daya semuanya dalam megavolt ampere itu seperti ini. Sehingga daya pembangkitan itu sekitar 94,6, 90,6 dan seterusnya. Jadi ini contoh pembangkit-pembangkit yang akan diinterkoneksikan. Jadi dari tabel tadi kan terlihat bahwa rating generator sebelum interkoneksi terlihat nilai daya pembangkitan yang dibangkitkan di masing-masing pembangkit di kedua wilayah untuk memenuhi demand beban yang terkoneksi. Jadi tujuannya tadi ya dengan pembangkit 1 sampai 11 tadi ini untuk melayani beban secara bersama-sama. Jadi tadi kita kembali ke interconnection system tadi. Jadi ada beberapa hal kita review lagi ya. Kenapa diperlukan sistem interkoneksi? Karena ada persoalan-persoalan dalam pembangkitan energi listrik. Faktor eksternal adalah pembebanan energi listrik yang berfluktuasi. Jadi pembebanan atau permintaan listrik oleh beban itu berfluktuasi. Artinya tinggi rendah. Tidak rata sama terus. Kadang turun, kadang naik. Kadang turun, kadang naik. Gitu. Bisa waktu Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kemudian ada hari-hari besar. Kemudian lingkungan. Acara televisi, sepak bola, tinju, dan acara menarik lainnya yang membutuhkan tenaga listrik agar orang bisa nonton. Kemudian ada faktor internal, pembangkitan energi listrik yang tidak selalu tersedia. Jadi tidak tersedianya pembangkit energi listrik itu karena ada beberapa penyebab. Misalnya pemeliharaan pembangkit sengaja dimatikan, satu tempat jaringan misalnya sengaja dimatikan pada disconnecting switch-nya karena mau melakukan pemeliharaan pada suatu tempat.
Kemudian lingkungan juga suhu lingkungan sekitar di sekitar pembangkit ataupun pembangkit tenaga listrik. Apa yang dimaksud dengan sistem interkoneksi? Nah, ini tadi udah kita jabarkan ya. Kemudian di sini ada contohnya juga. PLTU, PLTGU, PLTA, dan lain sebagainya digabungkan menjadi satu loop atau mesh. Apa yang harus dilakukan dalam sistem interkoneksi? Satu, mutu dan penyedia tenaga listrik yang handal harus meliputi aspek frekuensinya sama, tegangannya juga sama, kemudian arus juga harus tidak mesti sama, tapi harus diperhitungkan maksudnya. Kemudian daya harus berada dalam batasan yang diizinkan. Jadi 4 hal ini ya. Ada 4 hal ini. Ada 4 hal ini harus berada dalam batasan yang diizinkan, frekuensinya, tegangan, arus, daya. Jadi sesuai dengan pembicaraan kita di awal bahwa tujuan daripada interkoneksi ini adalah untuk memelihara atau meningkatkan keandalan sistem. Artinya agar supaya pelanggan itu tetap bisa menggunakan tenaga listrik, tetap bisa dimanjakan. Maka lakukan interkoneksi. Sehingga perlu dirancang pembangkitan dalam sistem interkoneksi, yaitu perencanaan operasi unit-unit pembangkit, kemudian penyediaan bahan bakarnya. Ya jangan pula banyak pembangkit yang menggunakan bahan bakar, tapi tidak tersedia bahan bakarnya. Kemudian juga pemeliharaan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya yang diinterkoneksikan harus direncanakan. Jangan terjadi pemeliharaan secara bersama-sama tentunya. Koordinasi pemeliharaan, ya betul tadi. Penyediaan suku cadang, perencanaan pusat pengatur beban. Jadi pengatur beban inilah yang akan mengatur beban tenaga listrik, mana yang harus dilepaskan, mana yang harus tetap dilayani gitu. Ini perencanaan pembangkitan dalam sistem interkoneksi, ada kurva beban, yaitu perkiraan beban yang ada untuk setiap waktu. Jadi kurva beban ini adalah fluktuasi dari beban PLN.
Jadi perencanaan pembangkitan, ntar ya kita selesaikan dulu ini, baru kita buat link Zoom yang baru karena udah mau habis nih. Habis ya. Karena ini tidak gratis. Tidak bayar, tidak gratis. Jadi kita lanjutkan link baru nanti, ntar lagi.